adik-adik. Oke adik-adik, sekarang tangannya dilipat, matanya dipejamkan, dan kita memulai untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, terutama untuk berkat kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti via online pada hari ini. Berkati ya Bapak, via online dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami dapat memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan setiap firman-Mu dan melakukan setiap aktivitas. Terima kasih ya Bapak. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita mau pujian yang pertama. Ya, kita olahraga juga olahraga ya Kak. Olahraga. Harus olahraga. Oke. Lagu yang pertama apa Kak judulnya Kak? Tangan ke Kan? belakang. Oke. Goyang-goyang. Siap ya. Yang pertama Kak ya. Semangat kita olahraga ya. Ada juga ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Paku ke depan, paku ke belakang, paku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Lagu yang kedua adik-adik. Oke. Apa ya Kak ya judulnya? Bersama Tuhan, aku bisa. Ayo kita mulai adik-adik ya lagunya. Big or small, short and tall, Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta
bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Lagu yang ketiga apakah judulnya? Dia yang terhebat. Hebat ya Kak ya. Yuk, semangat ya. Nah adik-adik, kita mau lanjut kemana lagi Kak ya? Di sini Kak ya? Kita dengar firman. Oke, kita lanjut ke firman. Halo adik-adik, jadi kita akan lanjut dengan membacakan firman Tuhan. Nah, firman hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai dengan 21. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik, tadi udah dengerin Kak Victor baca firman kan ya. Tapi kakak sebelum mau menjelaskan firman, kakak mau cerita satu cerita lagi. Jadi dengerin ya. Ini kakak punya 3 orang. Yang pertama namanya James. Kemudian kakak juga punya yang namanya Wawan. Dan juga yang namanya Reno. James, Wawan, dan Reno itu 3 orang sahabat karib. Mereka sering seperti ini. Nah, kelihatan nggak?
Mereka sering bermain bersama, mereka sering menonton bersama, mereka belajar bersama. Pokoknya mereka sering bersama karena mereka sahabat karib sekali. Kemudian pada suatu hari James itu mengajak ketiga temannya untuk bermain di hari Minggu. Jadi Jamesnya bilang begini, hari Minggu jam 9 pagi kita kumpul yuk, kita main yuk. Mumpung harinya hari libur, kita main dari pagi sampai sore. Kan hari libur. Tapi kemudian Renonya menolak. Renonya bilang gini, gak mau, hari Minggu itu waktunya aku misah dulu. Jamesnya bilang, gak bisa Pak, kamu bilang ke papa mamamu sekali aja gak ikut misah, kita main aja. Gimana? Renonya jawab, enggak, sekali enggak, tetap enggak. Aku tetap tidak mau bermain dulu. Misah dulu. Setelah misah, ayo kita bermain. Main aja, ngapain misah? Enggak, main, misah, main, misah, main, misah. Mendengar keributan dua orang temannya ini, Wawan pun akhirnya menengahi. Wawan pun akhirnya bilang begini, teman-teman, sudah jangan ribut. Aku punya usul, bagaimana kalau kita misah dulu aja. Toh misah cuma 1 jam aja. Setelah misah, kita bermain. Itu kan kita bisa main sepuasnya juga setelah misah. Jadi perayaan Ekaristi dulu baru main. Gimana? James pun berpikir, ya udah deh, nggak apa-apa deh. Jadi kita misah dulu ya jam 9 pagi ya. Kita pergi misah bareng ya. Setelah itu kita bermain ya. Lalu ketiga teman ini pun setuju dengan ide Wawan dan mereka pada hari Minggu akhirnya pergi berangkat misah bareng-bareng dan juga setelah itu mereka bermain bersama dengan gembira. Nah, jadi ceritanya sampai situ dulu. Nah, itu tadi cerita dari kakak. Terus kakak sekarang mau jelasin apa sih kak maksud cerita tadi sama cerita yang dibawakan sama Kak Victo. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu, siapa yang hari Rabu kemarin ke gereja? Kakak ke gereja loh. Misa maksudnya. Kakak misa loh. Kenapa kak Rabu-Rabu kok misa? Bukan hari Minggu loh kak. Siapa yang tahu jawabannya kenapa? Iya, karena kita merayakan Hari Raya Rabu Abu. Jadi merayakan Rabu Abu. Rabu Abu itu artinya masa pertobatan, awal pertobatan. Karena kita sekarang sudah memasuki masa Prapaskah. Nah, masa Prapaskah tahun ini temanya itu bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Dan tema untuk cerita yang kakak bawakan hari ini, firman yang kakak bawakan hari ini adalah berjumpa dan mengikuti Tuhan Yesus. Karena itu tadi Kak Victo bacain firmannya tentang Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus, Tuhan Yesus memanggil Andreas, Tuhan Yesus memanggil Yohanes dan Yakobus untuk mengikuti dia ketika mereka sedang menjala ikan. Nah, tapi sebelumnya kakak mau nunjukin gambar dulu. Kakak pengen tahu, adik-adik tahu nggak ini gambar apa dan siapa? Betul, dokter. Kosong. Yang ini, tukang gojek. Yang ini yang tadi sama kayak tugasnya Andreas sama teman-temannya, penjala ikan. Yang ini, suster. Kemudian yang ini polisi dan ini guru. Nah, kenapa kakak nunjukin gambar-gambar tadi? Karena kakak mau menjelasin seperti ini. Jadi Tuhan Yesus itu bisa berjumpa dengan adik-adik. Ini banyak ya gambarnya ya. Bisa berjumpa dengan adik-adik di mana saja dan kapan saja. Sama kayak Tuhan Yesus memanggil
Simon Petrus dan kawan-kawan. Tuhan Yesus juga memanggil kita, memanggil siapapun, entah itu guru, entah itu polisi, entah itu tadi dokter, untuk sama-sama menjadi penjala manusia juga. Jadi perjumpaan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu kalau mau menjumpai kita itu bisa dimanapun, bisa kapanpun. Dan yang termasuk penjala manusia itu siapa? Ya kakak, ya adik-adik, ya romo, ya orang tua. Jadi semua orang bisa menjadi penjala manusia. Tapi tadi kakak Amel bilang penjala manusia. Apa itu penjala manusia, Kak? Kalau penjala ikan itu kan nelayan, nangkep ikan. Nah, kalau penjala manusia berarti tugasnya kita itu nangkep manusia, Kak. Itu kan tugasnya ini, Kak, untuk menangkap manusia. Iya kan? Bukan, beda. Kalau ini menangkap manusia yang berbuat buruk. Nah, tapi kalau penjala manusia itu justru melakukan hal yang baik, super baik. Karena penjala manusia itu tugasnya untuk membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan. Ke siapa? Ke semua orang, ke lingkungan, ke guru, ke teman-teman, ke orang tua. Jadi ke semua orang yang adik-adik jumpai. Nah, itu tugasnya penjala manusia. Nah, untuk menjadi penjala manusia, maka kita harus berjumpa dulu dengan Tuhan, sama kayak tadi Simon Petrus, berjumpa dengan Tuhan, terus mengikuti Tuhan, maka bisa jadi penjala manusia. Berjumpa dengan Tuhan di mana, Kak? Masa harus jumpa dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan di surga. Lah, berarti aku harus pergi ke surga dulu dong, Kak, baru bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Loh, enggak gitu. Berjumpaan dengan Tuhan Yesus itu bisa di mana saja. Contohnya di sini. Di mana ini? Di rumah, betul sekali. Terus bisa juga di sini. Di mana ini? Di sekolah, betul. Terus satu lagi bisa di sini. Di mana ini? Ya, di gereja. Di rumah di mana, Kak, caranya bisa berjumpa dengan Yesus? Jadi adik-adik ya, walaupun Tuhan Yesus itu tidak kelihatan. Mana Tuhan Yesusnya? Nggak ada. Tuhan Yesusnya nggak kelihatan, tapi kita tetap bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dari mana? Contoh, di rumah. Perjumpaan Tuhan Yesus di rumah bisa melalui orang tua kita. Nah, orang tua kita sudah kasih kita makan, bangunin pagi-pagi untuk sekolah, bantuin belajar. Itu tuh tanda kasihnya orang tua ke kita semua, dan itu juga tanda kasihnya Tuhan Yesus ke adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik dikasih orang tua yang baik, orang tua yang menyayangi adik-adik. Makanya adik-adik bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus di rumah melalui orang tua. Kalau di sekolah bisa melalui guru, bisa melalui teman-teman. Kalau di gereja bisa melalui romo, bisa melalui suster, frater, atau kakak-kakak pembina. Jadi di mana aja adik-adik itu bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, asal adik-adik selalu berdoa, selalu berbuat baik. Jadi adik-adik pasti bisa melihat Tuhan Yesus di mana-mana, karena banyak sekali orang yang baik di sekitar kita. Terus kemudian tadi penjala manusia itu kan menebarkan kabar baik, dan penjala manusia itu bisa siapa aja, tadi kata kakak bilang, bisa adik-adik, bisa kakak, bisa guru di sekolah, bisa orang tua di rumah. Nah, Kak, kalau romo mah gampang, Kak, menebarkan kabar baik. Tinggal ngomong ketika misa, homili itu sudah bisa menebarkan kabar baik. Nah, kalau aku, Kak, caranya gimana? Masa aku harus bawa orang satu-satu terus bilang Tuhan Yesus itu baik loh, Tuhan Yesus itu baik loh? Nggak harus gitu, adik-adik. Caranya tuh gampang untuk adik-adik jadi penjala manusia. Gimana? Dengan selalu berkata dan berbuat baik. Adik-adik bisa menjadi teladan untuk sekeliling adik-adik, untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Jadi dengan begitu saja adik-adik itu sudah bisa jadi membawa manusia, sudah membawa kabar baik bagi sekelilingnya adik-adik, dengan selalu berkata dan berbuat
baik. Terus yang ketiga, untuk menjadi penjala manusia, sama kayak cerita yang tadi kakak ceritakan. Yang ada ini nih, yang ada James, ada Wawan, sama ada Reno. Nah, apa kak, mereka masa penjala manusia? Iya, dari mana? Ketika mereka memutuskan untuk misa terlebih dahulu sebelum bermain. Jadi mereka mendahulukan Tuhan dulu, baru mereka bermain. Jadi ditahan keinginan mereka untuk bersenang-senang itu, ditahan. Oke, hari Minggu waktunya misa dulu, habis misa baru bermain. Nah, itu sudah termasuk mereka menjadi penjala manusia. Mereka menjadi contoh yang baik buat teman-teman mereka. Jadi mereka lebih dahulu mau bertemu dengan Tuhan, baru mereka bermain. Nah, jadi itu adik-adik yang bisa adik-adik lakukan juga. Adik-adik di rumah kalau hari Minggu banyak film kartun, pasti lebih milih nonton film kartun atau misa? Kakak yakin pasti misa, atau mungkin lihat sekolah minggu di YouTube. Kenapa? Karena adik-adik pun kalau kita sekolah minggunya offline atau di gereja, adik-adik pagi-pagi juga sudah datang ke sekolah minggu untuk ikut sekolah minggu. Jadi kakak yakin walaupun ini pandemi, kita tidak ketemu, tapi adik-adik masih tetap semangat untuk bertemu dengan Tuhan di setiap hari Minggu, bahkan di setiap hari. Gitu ya. Jadi jangan sampai kelewat untuk menjadi penjala manusia, karena menjadi penjala manusia itu sangat menyenangkan, sangat bagus, super bagus, disukai sama semua orang juga. Oke? Bisa kan? Bisa. Nah, kakak abis ini ada pertanyaan, adik-adik silakan jawab pertanyaannya kakak. Terus bisa dikumpulkan ke Kak Amel atau dikumpulkan kemana aja. Terus sebentar lagi kita mau aktivitas juga, jangan sampai ketinggalan karena aktivitasnya super seru. Oke? Kita ketemu lagi sama Kak Amel di lain kesempatan. Dadah, happy Sunday. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di aktivitas minggu kali ini. Nah, minggu ini kita akan membuat aktivitas, yaitu membuat sebuah jaring ikan ya tentunya. Nah, apa sih bahan-bahannya? Bahan yang harus disiapkan adalah kertas lipat, sedotan, spidol, staples, penggaris, lem, gunting, dan juga gambar ikannya. Kalau ikan ini bisa kalian gambar kalau kalian mau, nggak harus ngeprint dari komputer. Nah, gimana caranya? Yuk kita coba bersama-sama. Oke, hal pertama yang dilakukan adalah kita ambil kertas lipatnya. Nah, di sini kakak menyarankan untuk pakai kertas lipat yang ukuran besar. Bisa yang 16x16 atau yang kakak pakai sekarang ukuran 20x20. Nah, pertama-tama kita buat segitiga seperti ini. Kita buat segitiganya sampai 3 kali ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Seperti ini ya. Buat segitiga sampai dengan 3 kali. Nah, selanjutnya kita ambil penggaris, lalu kita garis untuk memudahkan adik-adik nantinya menggunting. Kita garis seperti ini ya, garis. Nah, kalau sudah digunting pada garis-garisnya.
Ingat ya adik-adik, jangan sampai putus guntingannya. Nah, kalau sudah, kita gunting bagian kebalikannya. Jadi dari daerah tengah ke kiri. Kita gunting di sela-sela garis yang tadi kita buat. Nah, kalau sudah, kita buka pelan-pelan ya. Nah, sudah terlihat seperti jaring-jaring. Selanjutnya kita minggirkan dulu jaring-jaring yang tadi. Kita ambil sedotan. Nah, sedotannya ini kita gunting bagian sisi sama sisi. Jadi pojok-pojoknya kita gunting ya. Nah, setelah digunting, kita ambil lagi jaring yang tadi. Kita kaitkan sisi. Nah, kita ambil lem juga. Jadi kita lem pojok. Pojok kirinya juga kita lem. Bagian tengahnya kita jadikan satu. Kita ambil staples yang tadi, kita staples. Nah, selanjutnya adik-adik, pada bagian bawahnya kita tarik supaya membentuk jaring. Jadinya seperti ini ya. Lalu kita taruh lagi jaringnya dan kita keluarkan gambar ikan yang sudah kakak potong-potong tadi. Ingat ya, ikan ini kalian boleh gambar sendiri. Kalau kakak ngambil dari internet, terus kakak print. Nah, ikan ini kalian tuliskan iman, harapan, dan kasih. Nah, setelah itu kita ambil lagi jaringnya, kita tempelkan ikannya di jaring-jaring ini. Kata-kata yang lain boleh kok, yang sesuai dengan adik-adik mau, adik-adik ingat. Kalau kakak lebih suka pakai kata iman, harapan, dan kasih. Jadi deh. Jaring ikan untuk aktivitas minggu ini. Nah, gimana aktivitas untuk minggu ini? Sulit atau mudah? Oke, kakak percaya adik-adik pasti bisa melakukan aktivitas dan hasilnya bagus-bagus. Yuk, kita tutup via online hari ini dengan berdoa. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu dalam Via Online dari awal hingga akhir. Ya Bapak, berkatilah kami selalu, agar kami selalu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, untuk Via Online minggu ini selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.